Aku mabuk, jadi aku tidur dengannya. Sang cendekiawan terbaik sedang berada di Taman Kekaisaran. Saat kakak kaisarku memergoki kami, Kakanda menatap tajam bekas merah di tangan sang cendekiawan terbaik. Lalu dengan suara pelan dan penuh kepedihan berkata, sekalipun kau tidak menyukainya, kau tidak seharusnya memukulnya. Dia adalah cendekiawan terbaik, harga diri istana. Yang mulia salah paham. Putri Agung tidak memukul hamba. Beliau hanya tidur dengan hamba. Aku bahkan belum sempat membuka mulut saat suara Lu Yuanhui yang jernih dan dingin terdengar dari belakang. Kakak kaisarku langsung menarikku ke belakang bebatuan hias dan berbisik, Zhao Changying, apa yang telah kau perbuat? Aku mengangkat tangan untuk memijat keningku dan dengan terpaksa menjelaskan, tadi malam di perjamuan istana, aku minum 2 cangkir terlalu banyak. Saat hendak pulang, aku melihat Lu Yuanhui berjalan sendirian meninggalkan istana. Aku jadi teringat kejadian di lapangan berburu kerajaan. Saat dia berani menceramahiku di depan umum karena tindakanku yang gegabah. Seketika itu juga aku jadi panas kepala. Dan langsung menyuruh orang menangkapnya dan membawanya ke kamarku. Aku duduk di kursi. Sambil menatap Lu Yuanhui dan memarahinya, beraninya kau menceramahi putri ini di depan umum. Dasar munafik, sok suci. Tapi, wajahnya itu terlalu tampan. Dia hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah memarahinya beberapa saat, suaraku perlahan-lahan mengecil. Setelah memarahinya beberapa saat, aku tidak tahan lagi. Di tengah malam, aku sempat sadar dari mabuk. Melihat Lu Yuanhui berbaring di dalam selimut. Pikiranku langsung kosong sesaat. Aku juga sedikit panik. Tapi kemudian aku berpikir, kakakku sendiri tidak menginginkan haremnya. Malah lebih suka menjadi simpanan orang lain. Sudah 3 tahun dan statusnya masih belum resmi. Aku ini seorang putri agung yang terhormat. Tidur dengan seorang cendekiawan terbaik, apa salahnya? Tradisi keluarga Zhao kita memang sudah seperti ini. Jadi, hatiku pun merasa lega. Aku pun mengulurkan tangan untuk memeluk pinggangnya lagi. Dan kembali tidur. Seluruh tubuhnya menegang, tetapi dia tidak meronta. Begitu saja sampai fajar menyingsing. Aku berpakaian dengan santai. Lu Yuanhui juga sudah bangun. Hanya berdiri diam menatap paku di dinding. Baiklah, sudahlah. Aku melambaikan tanganku. Soal tadi malam, beta akan memberimu kompensasi. Tapi kakiku bahkan belum melangkah keluar dari pintu. Aku sudah mendengar suara gedebuk dari belakang. Aku menoleh ke belakang untuk melihat. Jiwaku nyaris melayang. Entah dari mana Luk Nguyen membawa sebuah kursi tinggi. Dan sedang berdiri di atasnya. Tangannya menggenggam erat tali yang semalam, menyampirkannya ke balok atap. Aku bergegas menariknya turun. Apa yang kau lakukan? Dia menunduk menatapku. Pandangannya setenang kematian. Hanya dengan mati baru bisa menjaga kehormatan sepenuhnya. Dan juga memenuhi keinginan yang mulia. Aku begitu khawatir sampai menghentakkan kaki. Kalau dia benar-benar mati, bukankah Dewan Pengawas Kerajaan akan memakiku sampai mati? Aku buru-buru bertanya apakah dia mau rumah besar dengan 7 halaman. Luk Nguyen tidak bergerak lagi. Dia menunduk menatapku, tatapannya sangat aneh. Seolah-olah disiram seember air dingin. Aku mengambil kesempatan itu untuk menendang kursinya, dia pun jatuh terguling ke lantai. Begitu bangkit, dia langsung menabrakkan kepalanya ke dinding. Aku memeluk pinggangnya erat-erat. Dia terus saja menyeruduk ke depan. Seperti seekor keledai yang keras kepala. Aku menggertakkan gigi, bertaruh sekali ini. Beta jamin, dalam 2 tahun kau akan naik 3 pangkat. Dalam 3 tahun masuk kabinet dalam. Setelah mengatakan itu, aku sendiri pun merasa cemas. 3 tahun masuk kabinet dalam. Bahkan mendiang kaisar pun mungkin akan tertegun mendengarnya. Tapi dia benar-benar tidak bergerak lagi. Aku menghela napas lega, masalah ini masih bisa diselamatkan. Dia terengah-engah, membelakangiku, punggungnya kaku untuk waktu yang lama. Dia perlahan melepaskan tanganku, berjalan ke meja. Mengambil pisau perak kecil yang digunakan untuk mengupas buah. Masalah ini belum selesai. Lalu dia mulai mengutip karya-karya klasik.
Kehormatan seorang pria di dunia ini, bagaikan lengan putih yang ternoda oleh debu. Hidup pun hanyalah jasad tanpa jiwa. Lebih baik mati dalam keadaan suci. Aku mendengarnya sampai merinding. Akhirnya dia bilang, mohon yang mulia memegang kuas. Untuk apa? Dia mengangkat matanya, tatapannya jernih, hamba akan menulis surat wasiat. Tuliskan dengan jelas bahwa hamba malu pada kakak seperguruanku. Tidak ada hubungannya dengan yang mulia. Ujung pisau itu menempel tepat di jantungnya. Aku tidak berani bertindak. Mulai dari masa depan hingga jodoh. Aku mengerti sekarang. Apakah di hatimu sudah ada orang lain? Merasa bersalah padanya? Katakan, siapa dia? Aku akan menemui kakakku, memberinya gelar putri daerah. Menjamin kemuliaan dan kekayaan untuknya. Tangannya yang memegang pisau terhenti. Dia mengangkat matanya. Hamba tidak punya orang yang dicintai. Aku bertanya lagi, kalau begitu kau? Dia mulai lagi mengutip kitab-kitab suci para bijak. Tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tentang integritas setinggi gunung, dan terus berbicara panjang lebar. Aku mendengarnya sampai pusing. Kekayaan tidak mau. Masa depan tidak peduli. Jodoh pun tidak ada, aku benar-benar kehabisan akal. Jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku tanpa sempat kupikirkan. Jangan-jangan kau ingin aku yang bertanggung jawab. Setelah mengatakannya, aku sendiri pun tertegun. Dia dengan perlahan meletakkan pisau perak itu di atas meja. Lalu menundukkan matanya. Bulu matanya membentuk bayangan kecil di wajahnya. Suaranya sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Dia mengangkat matanya. Yang mulia telah bersabda. Tatapannya yang jernih terus menatapku begitu saja. Aku sudah selesai bercerita. Kakakku tertawa terbahak-bahak. Awalnya kedua bahunya bergetar. Lalu seluruh tubuhnya ikut bergetar. Terlihat seolah-olah dia sudah benar-benar tidak berdaya. Seperti sudah gila. Trio Truongam, hebat sekali kau ini. Hebat sekali, dia memarahiku selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Memarahiku dari tidak masuk akal hingga kurang ajar. Kaisar yang tidak masuk akal itu pun pergi. Dia paling suka orang yang praktis seperti Lu Yuanhui. Baru saja selesai memarahiku, dia langsung berbalik menyanjung Lu Yuanhui. Dengan nada yang dalam, Tuan Lu. Engkau telah belajar dengan giat selama lebih dari 20 tahun. Tidak mudah untuk bisa mencapai ketenaran seperti hari ini. Menjadi suami putri. Berarti benar-benar sudah tidak berjodoh lagi dengan istana. Setelah Lu Yuanhui mendengarnya. Tatapannya tenang, hamba adalah orang yang tradisional. Sejak kecil sudah membaca kitab-kitab suci. Tahu malu, dan menjunjung tinggi kehormatan. Suaranya tidak keras. Tetapi setiap kata yang diucapkannya terasa begitu tegas. Pertama, hamba mati. Dengan begitu, penderitaan hamba akan berakhir, sekaligus menghindarkan yang mulia dari nama buruk. Lu Yuanhui menoleh ke arahku. Kedua, tatapannya sangat teguh. Pernikahan berarti dimulainya kewajiban suami istri. Maka kita harus menyandang status sebagai suami istri. Kakakku terdiam, beberapa kali membuka mulutnya. Ingin mengatakan sesuatu tetapi menelannya kembali. Mungkin dia belum pernah melihat seorang sarjana nomor 1 yang begitu keras kepala. Suasana menjadi hening sejenak. Dia mengusap dahinya dan menatapku. Tatapannya seolah berkata, kau yang memulai, kau juga yang harus menyelesaikannya. Tenggorokanku terasa kering. Aku melihat Lu Yuanhui, wajahnya tanpa ekspresi yang berlebihan. Hanya diam menunggu. Ekspresi wajahnya seolah berkata urus saja sendiri. Dengan sikap seolah-olah toh, aku bisa mati kapan saja. Kulit kepalaku terasa kesemutan. Sesaat kemudian, aku mendengar suaraku sendiri yang terdengar sangat kering. Aku akan menikahimu. Setelah mengatakannya, aku sendiri pun tertegun. Aku mendengar jantungku berdebar kencang. Sambil melihat reaksi Lu Yuanhui, aku hanya melihatnya tiba-tiba membungkuk. Memberi hormat dengan sangat hikmat. Terima kasih atas belas kasihan yang mulia. Kakakku membawa kami kembali ke istana untuk menulis titah kekaisaran. Lu Yuanhui terus berdiri di samping meja tulis dan memperhatikan. Tatapannya seperti penggaris,
mengamati setiap kata satu persatu. Ujung kuas kakakku berhenti sejenak. Lalu bertanya kepadanya, "Tuan Lu, Han punya pendapat apa?" Luk Nguyen Tue berpikir sejenak, lalu menjawab, "Hamba punya. Mohon Yang Mulia menambahkan satu syarat lagi. Selama 3 tahun, Putri Agung tidak boleh berhubungan suami istri dengan hamba. Juga tidak boleh berdamai." Atas dasar apa? Beta sudah menyetujuinya. Jika masih terus dipaksa, maka satu-satunya jalan bagi hamba adalah kematian. Trik lama lagi. Aku buru-buru menutup mulutku. Kakanda Kaisar mengusap wajahnya, dengan pasrah menambahkan, selama 3 tahun. Putri Agung tidak boleh berhubungan suami istri dengannya. Setelah titah selesai ditulis, dicap, lalu dibawa keluar dari istana. Luk Nguyen Tue menerimanya dengan kedua tangan. Dia membacanya dengan teliti berulang kali sebanyak 3 kali. "Terima kasih Yang Mulia telah mengabulkannya. Hamba mohon undur diri." Dia berjalan 2 langkah lalu berhenti. Dia berbalik menatapku, "Tuan Putri. Menurut aturan, malam ini hamba harus pindah ke kediaman Putri Agung." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. "Jangan lihat beta. Ini semua karena ulahmu sendiri, Adinda." Aku mendongak untuk membantah. Aku tidak akan membiarkannya pindah. Kakanda Kaisar tertawa dingin. "Kalau begitu, coba saja. Lihat saja apa malam ini dia akan gantung diri di tiang atap kamarmu. Atau membenturkan kepalanya di gerbang besarmu." Malam itu, Luk Nguyen Tue pun pindah. Aku sengaja mengatur tempat tinggalnya di sisi barat kediaman yang paling jauh. Terpisah dari halaman utamaku oleh sebuah kolam dan 2 miniatur gunung. Tapi itu tidak bisa menghentikannya yang punya kaki sendiri. Dia sudah menemukanku. Keesokan paginya, aku baru saja membuka mata. Sudah melihat Luk Nguyen Tue membawa sebuah kotak makanan. Berdiri di luar pintu. Dia menyodorkan kotak makanan itu. Lalu membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa jenis kue yang dibuat dengan sangat indah. Aku tidak menerimanya, hanya menatapnya lekat-lekat. Dia terdiam sejenak. Lalu mengambil sepotong kue osmanthus dan menggigitnya sendiri. Tidak ada racun. Kemudian dia mengangkat mata menatapku. Aku mengambil kotak makanan itu. Lalu mengambil sepotong kue bolu dan mencicipinya. Aku juga tidak bilang kalau ada racun. Untuk urusan sandang, pangan, papan, dan perjalanan Tuan Putri. Mulai sekarang, hamba yang akan mengurus semuanya. Mohon Tuan Putri beritahu hamba selera makan Anda sehari-hari. Hal-hal yang menjadi pantangan, kau harus ingat." "Baiklah, aku juga jadi tertarik. Ingin melayaniku, kan? Tidak boleh mentah, tidak boleh juga terlalu matang." Aku menggertakkan jari sambil bergumam. Dia mengangguk. "Tidak makan daging kambing atau ikan gunung, bosan juga kalau hanya dikukus dan direbus terus. Buah-buahan hanya makan yang renyah. Buah yang lembek tidak akan kusentuh. Tahu harus tahu sutra. Udang harus sudah dikupas kulitnya." Aku berbicara semakin cepat. Kulihat alisnya perlahan mengerut. Kesenangan licik dalam hatiku bangkit. "Wahai sarjana nomor 1. Buku-buku orang bijak pasti tidak mengajarimu cara menghadapi tuan yang pemilih makanan, kan?" Akhirnya, aku selesai berbicara. Menunggu untuk melihat ekspresi wajahnya berubah. Luk Nguyen Tue terdiam cukup lama. Lalu alisnya kembali rileks. Aku mengerti. Sebaliknya, justru akulah yang tercengang. Begitu saja, tidak ada komentar lain. Membosankan. Aku berbalik dan pergi. Baru berjalan 2 langkah, aku teringat kotak makanan ringan belum kuambil. Aku berhenti, berpikir bagaimana caranya kembali tanpa kehilangan muka. Luk Nguyen Tue sudah memberikan kotak makanan itu kepada pelayan di sampingnya. Pelayan itu bergegas menghampiriku, menyerahkan kotak itu dengan kedua tangan di hadapanku. Aku mendengus. Merebut kotak makanan itu lalu langsung masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Begitu titah Kaisar turun, seluruh istana menjadi gempar. Ada yang memarahiku karena dianggap tidak masuk akal, tetapi lebih banyak lagi yang menghela napas kasihan pada sang sarjana. Keesokan harinya, tetua Wang datang. Orang tua ini adalah tetua dari 3 generasi kaisar.
Sifatnya keras kepala seperti batu. Dulu, setelah ujian istana, dia bersikeras memuji-muji Luk Nguyen Tue selama setengah batang dupa, mengatakan bahwa dia adalah talenta negara. Sekarang, talenta negara itu akan masuk ke kediaman putriku. Orang tua itu tidak bisa duduk diam lagi. Nguyen Hui, kau sudah keterlaluan. 20 tahun belajar dengan giat. Suatu pagi namamu terukir di papan emas. Inilah saatnya untuk mengabdi pada negara. Bagaimana bisa? Teng Hoa menderita karena masalah pribadinya, menghancurkan masa depannya sendiri. Perkataan Tuan Besar sangatlah keras. Tetapi suaranya serak. Dia benar-benar menyayanginya. Junior ini telah mengecewakan harapan para tetua. Tapi, dalam hidup seseorang, ada beberapa hal yang lebih penting daripada masa depan. Hal apa? Luk Nguyen Tue memiringkan kepalanya dan melirik ke arah tempatku berdiri. Aku buru-buru memiringkan badan dan bersembunyi di balik pilar lang. Sambil mengintip dari balik pilar, aku baru menyadari kalau dia tidak sedang menatapku, melainkan pohon haitang di samping pilar lang. Kelopak-kelopak bunga yang putih bersih tertiup angin, memenuhi bahu jubahnya. Dia juga tidak menepisnya, membiarkan bintik-bintik merah muda itu menempel di bajunya. Suara omelan tetua Wang perlahan memudar terbawa angin. Hanya bunga haitang yang tak henti-hentinya berjatuhan, berguguran memenuhi tanah dengan warna putih kemerahan. Sesaat kemudian, tetua Wang akhirnya tidak sanggup memarahinya lagi. Dia mengibaskan lengan bajunya, menghela napas, lalu pergi dengan sedih. Halaman pun tiba-tiba menjadi sunyi. Luk Nguyen Tue masih berdiri di tempatnya. Dia mengulurkan tangan, menangkap sehelai kelopak bunga yang jatuh, dan akhirnya menggenggamnya erat di telapak tangannya. Sementara aku bersembunyi di balik pilar, memikirkan tatapan Luk Nguyen Tue barusan. Dia tidak menatapku. Kalau begitu, hal yang dia katakan lebih penting dari masa depan itu. Sebenarnya apa? Aku tiba-tiba menjadi bingung. Seolah-olah aku tidak pernah mengenalnya. Hari itu, sahabatku Tutam membawaku ke pavilion King Feng untuk mendengarkan permainan pipa. Matanya terus menatapku lekat-lekat. Aku sambil makan kuaci berkata, jangan menggodaku. Pikiranku sudah melayang entah kemana. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa itu artinya ada apa. Dia tampak tidak sabar. Aku mengangkat cangkir tehku dan menyesapnya sedikit. Memang begitulah adanya. Sejujurnya, menikah dengan Luk Nguyen Tue, aku tidak akan rugi. Lagi pula, yang mempertaruhkan masa depannya yang cerah bukanlah aku. Apa kau benar-benar menyukainya hanya karena wajahnya cantik dan postur tubuhnya bagus? Dan juga pandai mengurus rumah tangga. Titah kaisar sudah dikeluarkan. Mana mungkin bisa menyesal lagi? Selain sifatnya yang agak kuno, dan sedikit-sedikit mengutip orang bijak untuk menceramahi orang, dia lumayan juga. Tutam berdecak 2 kali, Yang Mulia harus lebih waspada. Aku merasa tatapan mata Luk Nguyen Hui pada Yang Mulia terasa tidak beres. Tidak beres bagaimana? Sepanjang hari dia memasang wajah muram seperti itu, dia menatap semua orang dengan cara yang sama. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Hanya saja, dalam beberapa kali perjamuan di istana atau pertemuan guru dan murid sebelumnya, aku yang mengikuti di belakang Yang Mulia, tidak sengaja melihatnya beberapa kali. Bukankah dia selalu menghindariku? Benar, dia memang menghindari Yang Mulia. Tetapi setiap kali Yang Mulia berbalik badan, dia selalu menatap Yang Mulia dari belakang. Memangnya kenapa kalau dia menatapku? Aku ini cantik, apa salahnya dia menatapku beberapa kali lagi? Bukan tatapan nafsu karena kecantikan. Bukan juga tatapan benci atau jijik. Melainkan semacam seperti seorang penjagal yang sedang mengincar babi paling gemuk di kandang. Tutam sudah sangat cemas. Menggerak-gerakkan tangan dan kakinya seperti gurita. Yang Mulia sebaiknya sedikit waspada terhadapnya. Anjing yang menggigit biasanya tidak menggonggong.
Orang-orang yang terlihat baik dan tidak berbahaya justru yang paling berbisa. Setelah kalian berdua menikah, bagaimana kalian akan hidup bersama? Bagaimana kalian akan saling mengenal? Apakah selera makan kalian akan cocok? Kalau tidak cocok bagaimana? Saat kembali, hari sudah remang-remang. Aku baru saja menyingkap tirai kereta dan langsung tertegun. Kenapa kau ada di sini? Luk Nguyen Hui sedang duduk di dalam, dengan sebuah buku di tangannya. Aku masuk ke dalam kereta, menjemput Yang Mulia untuk kembali ke kediaman. Perkataan Tu Tam terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku duduk, memiringkan kepala dan menatapnya lekat-lekat. Sisi wajahnya tampak samar-samar dalam cahaya yang temaram. Matanya tetap terpaku pada buku. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak mengangkat mata untuk menatapku. Dia sepertinya selalu seperti itu. Sesekali aku dan dia berpapasan. Dia selalu menundukkan kepala untuk memberi salam. Terasa sopan sekaligus menjaga jarak. Bahkan saat berburu waktu itu, aku memacu kuda mengejar seekor rusa, dan hampir saja jatuh ke lereng gunung. Tindakannya berlebihan di depan semua orang. Matanya membelalak kaget. Dia bicara panjang lebar, tapi saat itu pun, dia tidak pernah menatap lurus ke mataku. Waktu itu aku marah sampai menggeretakkan gigi. Aku hanya merasa si kutu buku ini sedang pamer. Tiba-tiba muncul keinginan di hatiku untuk menggodanya. Aku pun menatap lekat tulang pipinya. Dia tetap tidak menoleh. Aku mengulurkan tangan, mengangkat dagunya, lalu memutar wajahnya ke arahku. Mata kami saling bertatapan. Seluruh tubuhnya menegang. Buku di tangannya terlepas, jatuh dengan bunyi gedebuk ke lantai kereta. Dia hanya terpaku menatapku, tanpa berkedip sedikit pun. Pandangannya beralih dari mataku ke bawah, berhenti di ujung hidungku, lalu menyapu ke bibirku, berhenti cukup lama sebelum tiba-tiba berpaling. Tapi daun telinganya sudah memerah. Suaranya menjadi tegang. Hal ini tidak sesuai aturan. Hamba adalah pria yang tradisional. Aku pulang dan berpikir semalaman. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa Lu Yuanhui menyukaiku. Bukankah ini sudah sangat jelas? Aku, Zhao Changying, punya paras yang rupawan. Mau uang ada uang, mau kekuasaan ada kekuasaan. Mencintaiku bukankah hal yang wajar? Tapi aku tidak bisa begitu saja datang dan menanyakannya. Kalau sampai kabar ini tersebar, bukankah aku akan dianggap terlalu narsis? Kakak di sini kan terkenal sebagai orang yang rendah hati. Aku ini cantik. Memangnya kenapa kalau dia melihatku beberapa kali? Memangnya kenapa, lagi pula, dia yang lebih dulu menyukaiku? Atas dasar apa aku yang harus memulai duluan? Aku tidak bisa membiarkannya memegang kendali. Aku memutuskan untuk mengujinya. Saat melewati ruang kerja untuk pergi ke pesta kebun, dia sedang membaca buku. Aku pun mendekat dan bersandar di bahunya untuk ikut mengintip. Model. Aku bahkan sengaja menyentuh cuping telinganya. Ujung jarinya yang sedang memegang buku sedikit menegang. Jakunnya bergerak naik turun. Namun, dia justru bergeser sedikit ke samping. Yang Mulia, Anda menghalangi cahayanya. Aku pun menyuruhnya datang ke sini untuk membacakan buku cerita bergambar untukku. Dia membaca setiap kata dengan jelas dan lantang, tanpa ada sedikit pun emosi. Aku meluruskan kakiku, dan tanpa sengaja menyentuhnya. Seluruh tubuhnya seolah membeku di tempat. Dia buru-buru bangkit berdiri. Yang Mulia, hamba teringat masih ada satu dokumen yang belum diurus. Baru saja selesai berbicara, dia sudah berbalik dan pergi secepat kilat. Ujung jubahnya pun berkibar tertiup angin. Aku maju 1 langkah, dia mundur 10 langkah. 10 hari lebih telah berlalu. Aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan bajunya sekalipun. Saking kesalnya, aku sampai tertawa sendiri. Luk Nguyen Hui, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Aku pergi ke istana untuk mencari Kakanda. Begitu masuk ke aula, ya ampun. Angin wangi menerpa wajahku. Kakandaku sedang sangat senang, berpakaian sangat mencolok dan berwarna-warni. Dia sedang berdiri di depan cermin mencoba sebuah jubah panjang berwarna merah muda persik. Para kasim di sekitarnya berlomba-lomba memuji, Yang Mulia,
aura Anda luar biasa. Warna ini semakin menonjolkan ketampanan Anda yang bagai giok. Aku menatap wajahnya yang kemerahan dan tampak muda itu. Lalu bersandar di kursi dan bertanya, Kakanda sekarang umur berapa? HMPH, apa yang kamu tahu? Kakak iparmu suka aku memakai pakaian berwarna cerah seperti ini. Dia adalah Nona Yuan Er yang dirindukannya siang dan malam. Belum lama ini akhirnya dia resmi bercerai. Senyum Kakanda menegang sejenak, lalu dia membusungkan dadanya dan kembali ceria. Melihat penampilannya yang seperti ini, aku tidak tega menyiramkan air dingin padanya. Dengan kepribadian Nona Yuan Er, aneh sekali jika dia yang mengambil inisiatif. Sepertinya Kakandaku masih harus terus berpura-pura seperti ini. Aku menghela napas panjang. Lalu aku menceritakan tentang si balok kayu Luk Muyen Hoi. Dan perilakunya yang kaku seperti tiang. Aku menceritakan semuanya sekaligus. Setelah mendengarkannya, Kakanda tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan santai memainkan liontin giok di pinggangnya, berpura-pura bodoh. Untuk apa tiba-tiba berteriak menyukaimu? Lagian, kamu juga tidak menyukainya, kan? Aku ini orang yang terhormat, kenapa harus peduli? Lu Yuan Hoan menyukaiku. Bukankah itu membuktikan bahwa pesonaku luar biasa? Satu tingkat di atasnya. Coba kamu pikirkan, orang yang kamu benci pun berhasil kamu taklukkan. Betapa menyenangkannya hal itu. Raut wajah Kak Gui seolah-olah baru saja menelan sesuatu yang aneh. Di tempat kami biasanya, kami tidak menyebutnya orang yang dibenci. Melainkan duri dalam daging yang cepat atau lambat harus dicabut. Aku malas memperhatikannya. Aku menyuruhnya memberiku sebuah rencana. Aku menariknya sampai dia mengerutkan kening. Kami berdua berbisik-bisik cukup lama. Setelah mendengarnya, mataku langsung terbelalak. Kamu ini kaisar atau germo, sih? Kakakku itu orang yang terhormat. Tapi kakak iparmu sangat menyukai trik semacam ini. Aku pulang ke rumah dan berpikir selama 2 hari. Sudahlah, lupakan saja, aku tidak bisa setidak tahu malu itu. Aku, Trieu Truong Doan, adalah orang yang punya harga diri. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, aku jadi senang. Aku kan bisa menyuruh Lu Yuan Hoan yang belajar. Biar saja dia yang datang untuk mengambil hatiku. Aku segera memerintahkan orang untuk mencari sekeranjang buku. Seperti Taddiutu, Pong Muyet Nako. Aku melemparkan semuanya ke ruang belajarnya. Aku bahkan dengan penuh perhatian melampirkan secarik kertas, belajarlah yang baik. Nanti aku akan datang untuk memeriksa kemampuanmu. Sore itu, Lu Yuan Hoan datang. Di mana kamu membeli buku ini? Dia memegang buku-buku itu di tangannya. Dongpo, Hai Duong Trai. Kenapa, kurang, ya. Aku akan suruh orang untuk membeli lebih banyak lagi. Aku menyilangkan kaki, berbicara dengan acuh tak acuh sambil makan anggur. Dia mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Hoan kecil rajin sekali, ya. Keesokan harinya, toko Hai Duong Trai disegel. Tuduhannya adalah menjual buku-buku pornografi. Merusak moral masyarakat. Lu Yuan Hoan bahkan sengaja datang untuk melapor. Raut wajahnya begitu lurus dan berwibawa. Buku semacam ini merusak moral. Hamba telah menyita dan memusnahkan semuanya. Aku dibuat tertawa kesal olehnya. Hebat sekali kamu. Kamu hebat sekali, berdiri tegak, sikapmu begitu sempurna. Memangnya kamu tahu apa soal ahli atau bukan? Apa Laopo menggodamu? Apa para pembaca buku hiburan itu menggodamu? Apa penulis yang hanya menulis sedikit itu menggodamu? Aku marah besar. Buku cabul. Merusak moral. Cabul apanya? Cabul, cabul, cabul. Aku berkata dengan suara tinggi, hal yang lebih mesum lagi. Bukankah kita sudah melakukannya semua? Membaca sebuah buku saja bisa dianggap melanggar hukum. Kalau begitu, kita berdua sebaiknya masuk penjara saja sekarang. Sambil bergandengan tangan, ya, daun telinga Luk Muyen Hoi langsung memerah padam. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada kata yang terucap. Mungkin buku-buku para orang bijak belum mengajarkan bagaimana cara menghadapi orang yang mengamuk dan mengajak mati bersama seperti ini. Dia menahan diri cukup lama. Akhirnya dia menemukan suaranya kembali. Perbuatan dan buku tidak bisa disamakan. Buku-buku itu diwariskan.
merusak pikiran puluhan ribu pembacanya. Dampaknya sangat besar. Lagi-lagi soal moralitas untuk membina diri, mengatur keluarga, memerintah negara, dan menenteramkan dunia. Mengoceh tanpa henti seperti sedang membaca mantra. Tetapi sayangnya, saat dia masih bisa terus berbicara, aku sudah bisa bertindak. Aku tidak peduli dia mengenakan pakaian dinas atau pakaian biasa. Aku langsung mencengkeramnya dan tidak melepaskannya. Dia meronta. Aku menariknya kembali. Kami berdua mulai berputar-putar di halaman. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk menariknya dengan kuat. Srit. Kerah pakaian dinasnya robek sampai ke bahu, memperlihatkan sebelah tulang selangkanya yang putih berkilau. Luk Nguyen Hoi adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya memucat lalu memerah padam. Akhirnya, wajahnya berubah-ubah warna seperti palet cat. Dia tiba-tiba mengangkat tangan untuk menutupi bahunya. Buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram erat. Luk Nguyen Hoi mengangkat kepala dan memelototiku. Tatapan itu sangat rumit. Di antara rasa malu dan amarahnya, terselip sedikit perasaan lain. Aku bahkan belum sempat melihatnya dengan jelas. Dia sudah berbalik dan pergi. Langkah kakinya tergesa-gesa dan berat. Ujung jubah kebesarannya hampir berkibar. Aku mengejarnya dari belakang, berteriak agar dia tidak marah lagi. Aku akan pergi bersamamu. Dia sama sekali tidak menoleh. Bayangan jubah kebesarannya lenyap di balik sudut koridor, tak terlihat lagi. Hai Duong Trai dibuka secara diam-diam oleh Tu Tam. Selama ini, semua orang pura-pura tidak tahu. Tapi si Luk Nguyen Tue, pria kaku ini, malah bersikeras untuk mengusutnya sampai tuntas. Aku sudah turun tangan membantunya. Mengubah tuduhan membuka sarang ilegal menjadi hukuman atas tindakan asusila. Saat Luk Nguyen Tue tahu hal itu, dia langsung datang menemuiku dengan wajah muram. Kami berdua bertengkar hebat di ruang baca. Dia bilang aku membengkokkan hukum demi kepentingan pribadi, membiarkan hal-hal kotor menyebar luas. Mendengar itu, amarahku langsung meledak. Di antara semua pejabat sipil dan militer, hanya kamu yang paling suci. Hai Duong Hien sudah buka selama 3 tahun. Tidak pernah kurang sepeser pun dalam membayar pajak. Pihak-pihak yang perlu disuap juga sudah diurus dengan baik. Lalu kenapa tidak ada yang menyelidikinya sebelumnya? Apa kamu pikir hanya kamu yang punya mata? Kamu, pejabat yang baru menjabat ini, malah sengaja mencari masalah dengan saudariku untuk pamer kekuasaan. Aturan tetaplah aturan. Tindakan yang mulia ini, apa bedanya dengan para koruptor itu? Aku sangat marah sampai tertawa. Aku memang koruptor. Seluruh keluarga kita adalah koruptor. Hanya sarjana Luk sepertimu yang bersih dan suci tidak bisa mentolerir setitik debu pun di matamu. Kalau begitu, seharusnya dari awal kamu tidak setuju menikahiku. Dia dibuat terdiam karena amarah olehku, yang termasuk dalam golongan koruptor. Dadanya naik turun dengan cepat. Lingkar matanya bahkan sedikit memerah. Akhirnya, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi begitu saja. Aku pun tidak mau repot-repot mengejarnya. Kalau mau marah, marah saja. Siapa juga yang mau membujuknya? Begitulah, perang dingin kami berlanjut hingga hari pernikahan. Selama waktu itu, dia menyuruh orang mengantarkan kue manis sebanyak 3 kali. Semuanya kusuruh orang untuk mengembalikannya begitu saja. Pada kali keempat, dia datang sendiri. Dia berdiri di luar gerbang kediamanku selama 1 jam. Aku tidak mengizinkannya masuk. Upacara pernikahan yang rumit membuatku lelah bukan main. Perjamuan malam usai, aku pun sudah setengah mabuk. Digoda oleh gerombolan Tu Tam sambil tertawa. Mereka mendorongku ke kamar pengantin. Mereka semua berdesakan di depan pintu. Aku mengulurkan tangan dan mendorong pintu kamar. Hanya dengan sekali lirikan, aku langsung membanting pintu hingga tertutup. Tu Tam menggedor pintu dengan panik. Apa kau melihat hantu? Aku menarik napas dalam-dalam. Baru kemudian berbalik dan membentak mereka. Tanpa menunggu mereka membuat keributan, aku membuka sedikit celah pintu. Dengan secepat kilat menyelinap masuk. Lalu menguncinya dari dalam. Kulihat Lok Nguyen Tue sedang berlutut di atas ranjang. Pakaian pengantin berwarna merah tua sudah dilepas, dilipat rapi, dan diletakkan di samping bantal. Dia bahkan mengikat dirinya sendiri dengan tali merah seperti sebuah bakcang.
Aku berdiri di ambang pintu. Rasa mabukku hilang separuh. Pandangan Lok Nguyen Tue sempat beralih. Lalu dengan paksa kembali menatap wajahku, suaranya terdengar lirih. Mengundang Yang Mulia untuk memulai. Aku hanya berdiri diam tak bergerak. Dia menunggu sejenak. Melihatku tidak bereaksi. Daun telinganya perlahan-lahan memerah. Bahkan lehernya pun ikut merona. Cara membungkus bakcang ini benar-benar tidak bagus. Talinya diikat terlalu kencang. Aku melangkah maju. Telapak sepatuku menginjak lantai. Menimbulkan suara yang pelan. Napasnya terdengar lebih ringan. Aku berhenti di hadapannya, menunduk untuk memandangnya. Wajah ini memang sangat tampan. Setelah itu, aku seolah-olah sedang membuka sebuah hadiah. Dengan hati-hati melepaskan tali pada bakcang itu. Beberapa jam kemudian, Lok Nguyen Tue menghela napas panjang. Helaan napas itu seakan melebur dalam cahaya lilin. Seolah-olah telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan akhirnya tiba di rumah. Caranya ini agak sedikit berlebihan. Benar-benar memalukan. Huin, apa kamu sudah bodoh karena membaca buku? Berani-beraninya kau menceramahiku di depan semua orang. Aku peringatkan kau, pria yang sok suci ini. Yang Mulia, hamba adalah orang yang tradisional. Sejak kecil sudah membaca kitab-kitab bijak. Tahu malu, menjunjung tinggi etika. Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Hanya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, hamba mati. Anggap saja itu sebagai akhir dari penderitaan hamba. Juga untuk menghindari menodai nama baik Yang Mulia. Kedua, kita sudah menikah dan sudah melakukan hubungan suami istri. Maka kita harus memiliki status suami istri yang jelas. Yang Mulia, hamba tiba-tiba teringat masih ada satu dokumen yang belum diurus. Hoi, HMPH. Dasar balok kayu. Keesokan harinya, saat masuk ke istana untuk berterima kasih lalu pulang. Luk Vien Hoi ditahan sendirian oleh kakandaku. Mereka berdua berbisik-bisik di dalam aula selama hampir sebatang dupa. Saat pintu terbuka dan Luk Vien Hoi melangkah keluar. Daun telinganya sedikit memerah. Melihatku menatapnya, dia langsung menegakkan punggungnya. Lalu memasang wajah seriusnya itu lagi. Di dalam kereta kuda dalam perjalanan kembali ke kediaman. Aku bertanya apa yang dikatakan kakanda padanya, tapi dia hanya menatap lurus ke depan. Jakunnya bergerak sedikit. Baginda menasihati. Menasihati hamba bagaimana cara menjaga keharmonisan suami istri. Dan bersama-sama membangun keluarga yang bahagia. Aku seketika kehabisan kata-kata. Kakandaku juga tahu cara menasihati orang tentang hal-hal serius seperti ini. Luk Vien Hoi agak sibuk belakangan ini. Suami putri tidak boleh memegang kekuasaan yang sesungguhnya. Dia sedang menyerahkan pekerjaannya kepada rekan-rekannya, dan dipindahkan ke posisi yang lebih santai. Setiap hari dia pergi pagi dan pulang malam. Menyerahkan dokumen pekerjaan kepada rekan-rekannya, tetapi sebaliknya. Tidak terlihat emosi apapun darinya. Apakah dia rela atau tidak, aku tidak tahu. Tapi keluarganya tidak rela. Ibu kandung Luk Vien Hoi meninggal lebih awal. Ayahnya kemudian menikah lagi. Lalu meninggalkannya untuk dibesarkan oleh kakeknya. Selama lebih dari 10 tahun, tidak pernah menanyakannya sekalipun. Hebat sekali ya sekarang. Jauh-jauh datang ribuan mil dari kampung halamannya. Hari itu, pengurus Luk Nguyen Hoi tidak ada di kediaman. Akulah yang menerima pasangan orang tua gilanya itu. Aku sudah sering melihat yang seperti ini. Bagaimanapun, dulu ayahku sangat memanjakan ibuku, sampai seluruh negeri Qin pun dia berikan padanya. Ibuku pernah menusuknya 3 kali. Dan sambil lalu memberinya minum obat pemutus keturunan. Adegan macam apa yang belum pernah kulihat. Tapi yang selucu ayah Luk Nguyen Hoi. Ini baru pertama kalinya aku bertemu. Begitu membuka mulut, dia meminta uang. Begitu mengulurkan tangan, dia meminta kekuasaan.
Dia harus diberi sebuah rumah mewah dengan 7 halaman. Dan juga harus diuruskan jalan karir untuk putra bungsunya. Dari setiap perkataannya tersirat. Seolah-olah karena Luk Muyen Hoi meninggalkan mereka demi naik pangkat. Maka seluruh keluarganya juga harus ikut terbang ke surga bersamanya. Aku menopang dagu, menonton sandiwara mereka berdua seolah-olah sedang menonton drama. Mereka membuatku berilusi kalau emosiku ini sangat baik. Tepat saat aku bimbang antara menyeret leher mereka keluar secara langsung. Atau membiarkan para penjaga mengusir mereka. Luk Muyen Hoi pulang. Dia berdiri di ambang pintu. Wajahnya tanpa ekspresi. Pandangannya menyapu ayahnya dan ibu tirinya. Akhirnya berhenti di wajahku. Lalu dia melangkah maju. Mengulurkan tangan dan menarik kerah belakang ayahnya. Ayahnya yang dasarnya sudah tidak tinggi. Diangkat seperti itu, kedua kakinya langsung terlepas dari tanah. Dia meronta sejenak, lalu tubuhnya menegang. Ibu tirinya langsung berteriak histeris. Luk Muyen Hoi mengabaikannya, terus menyeret ayahnya keluar. Seperti menyeret seekor ayam yang meronta-ronta. Ayahnya tersadar. Dan langsung memaki-maki dengan ribut. Suara makian itu semakin lama semakin menjauh. Aku bertanya dengan suara lantang, malam ini pulang makan tidak? Langkah kakinya tidak berhenti. Suaranya terdengar dari koridor. Sangat tegas. Pulang. Aku mengangkat alisku. Duduk kembali untuk melanjutkan minum teh. Menjelang malam saat Luk Muyen Hoi kembali. Aku sedang memberi makan ikan di halaman. Masalahnya sudah selesai. Suaranya tenang, aku buru-buru bertanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dia berjalan mendekat, berdiri di sampingku. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dibuat dalam 2 rangkap. Mereka mengambil uangnya dan pergi. Tidak akan pernah mengganggu lagi. Tanganku yang sedang menebar pakan ikan terhenti. Hanya begitu saja, dia menatapku. Di mataku juga terlihat raut kebingungan. Kenapa mereka mau menerima uang begitu saja? Sudah diberi sedikit uang. 3.000 tael, untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Kenaifannya membuatku terdiam. Hanya dengan melihat wajah ayahnya itu. Diberi segunung emas pun takkan bisa mengisi lubang keserakahannya. Di kemudian hari, ini pasti akan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Luk Muyen Hoi masih terlalu naif. Tidak mengerti hati manusia. Keserakahan itu tidak ada batasnya. Atau, bagaimana kalau kita cabut saja rumput sampai ke akarnya? Begitu terucap, aku langsung menyesal. Bodoh sekali. Trio Truong Oan itu adalah ayah kandungnya. Seburuk apapun, dia tetap kerabatnya. Memangnya kau siapa berlagak seperti Raja Yama di sini? Aku baru saja akan mengatakan beberapa patah kata untuk meralatnya. Saat kulihat seluruh tubuh Luk Muyen Hoi tertegun. Jantungku mencelos. Luk Muyen Hoi tiba-tiba maju selangkah. Mengangkat tangannya untuk membekap mulutku. Dia buru-buru menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menunduk mendekatiku. Berbisik di telingaku dengan suara rendah dan tergesa-gesa. Bagaimana bisa hal seperti ini dibicarakan sembarangan? Apalagi di tempat ramai begini. Aku langsung terdiam. Aku menepis tangannya. Ingin bicara tapi kuurungkan. Ekspresinya sangat serius. Dia mendekat setengah langkah lagi ke arahku. Suaranya semakin pelan. Seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Kalaupun kita berniat melakukannya, kita juga harus menunggu sampai malam. Sepertinya dia benar-benar sedang mempertimbangkan hal itu. Bukan mempertimbangkan apakah harus melakukannya atau tidak. Melainkan mempertimbangkan bagaimana cara melakukannya. Malamnya, Luk Muyen Hoi menceritakan rencana detailnya kepadaku. Aku tertegun mendengarnya. Dia duduk tegak. Raut wajahnya sangat serius. Bagaimana bisa ini disebut membunuh orang dengan pisau pinjaman? Suaranya datar dan stabil. Seolah-olah sedang membaca buku, menganggapnya sebagai hal yang wajar. Hamba hanya membiarkan. Orang yang perlu tahu mengetahui apa yang seharusnya mereka tahu. Lalu bagaimana jika mereka bisa membayarnya? Tidak akan mampu membayarnya, dan juga tidak akan mau membayarnya. Kabar bahwa hamba lulus ujian negara dan menikah dengan Tuan Putri sudah lama tersebar sampai ke kampung halaman. Ayah hamba baru saja tiba di ibu kota. Para penagih utang langsung menyusul di belakangnya.
Siapa yang akan percaya kalau dia bilang tidak punya uang? 3.000 tael perak pun tidak cukup untuk menutupi utang itu. Para penagih utang hanya akan mengira dia menyembunyikan segunung emas dan tidak mau mengeluarkannya. Jika para penagih utang membawa ayahmu sampai ke depan pintumu untuk menagih utang, bagaimana? Luk Nguyen-hui mengangkat wajahnya. Hamba adalah milik Tuan Putri. Apakah mereka berani menyentuh hamba? Bagus sekali, Luk Nguyen-hui. Ternyata kau juga tahu caranya memanfaatkan kekuasaan orang lain, ya. Masalah ini, aku akan membantumu. Terima kasih, Yang Mulia. Sebulan kemudian, surat permohonan bantuan dari Tuan Besar Luk pun tiba. Isi suratnya kurang lebih mengatakan bahwa begitu mereka tiba di rumah, mereka langsung ditahan oleh penagih utang. Uang perak sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya yang terus berbunga. Dia berkata akan mengirim orang ke ibu kota untuk mencari Luk Nguyen-hui dan menagih uang. Tapi dia malah dicaci maki dan dipukuli. Di akhir surat, dia meminta Luk Nguyen-hui mengirim sedikit uang pulang. Aku bahkan tidak menyuruh orang mengantarkan surat itu ke hadapan Luk Nguyen-hui, melainkan langsung melemparkannya ke dalam api. Si bodoh kecilku. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Lagi pula, ibu kota dan Langgia terpisah ribuan mil. Perjalanan dengan kereta kuda begitu jauh. Wajar saja jika surat tidak sampai. 3 hari kemudian barulah Luk Nguyen-hui mengetahui kejadian itu. Malam itu, dia terus gelisah tak bisa tidur. Ranjang kayunya terus berderit. Lalu aku menendangnya sekali. Dia terdiam, dalam kegelapan hanya terdengar napasnya yang berat. Beberapa saat kemudian, barulah dia bersuara. Aku merasa suaranya begitu dalam, seolah bisa menumbuhkan benih. Kau sungguh kejam. Aku sampai tak bisa berkata-kata. Aku sedikit bingung. Apa yang seperti ini disebut kejam? Beberapa saat kemudian, dia bertanya lagi padaku, apakah dia seorang yang bermulut manis tapi berhati busuk? Penuh siasat. Lu Yuanhui penuh siasat. Apakah itu hal yang buruk? Di zaman sekarang ini, orang yang tidak punya siasat sedikit pun sudah lama dimangsa abis tak bersisa tulangnya. Tapi, bagaimana caramu memperlakukan orang lain, aku tidak peduli. Asalkan kau tidak menggunakan trik-trik itu padaku. Meskipun kau memiliki 1001 cara, aku akan menerimanya. Setelah aku selesai bicara, Lu Yuanhui tetap diam 1000 bahasa. Aku mencondongkan tubuh, dalam kegelapan, tanganku menyentuh wajahnya. Ujung jariku terasa sedikit basah. Dia menangis. Tidak, suaranya menjadi serak. Lalu dia membenamkan wajahnya lebih dalam ke telapak tanganku. Begitukah? Aku berdecak. Aku tidak membongkarnya, tanganku yang satu lagi menepuk punggungnya dengan lembut untuk menghiburnya. Memasuki musim gugur, perpindahan pejabat di ibu kota sering terjadi. Beberapa rekan seangkatan Lu Yuanhui yang mendapat promosi mengirimkan undangan ke kediaman kami bagai kepingan salju. Aku dan Lu Yuanhui mau tidak mau harus menghadiri perjamuan demi perjamuan. Suasana di meja perjamuan sangat meriah. Semua orang saling bersulang. Wajah semua orang memerah. Ini adalah babak baru. Seorang cendekiawan dari Akademi Hanlin menepuk keras bahunya, sambil menghela napas dan berkata, bagus sekali. Menjadi suami Tuan Putri. Saudara Lu, kau sungguh beruntung. Ucapannya terdengar bagus. Tapi tatapan matanya menyiratkan sedikit penyesalan, tercampur dengan sesuatu yang lain juga. Seperti sedang memandangi sebuah vas giok yang diletakkan dengan hormat di atas rak yang tinggi. Memang indah, tapi sudah berdebu, sungguh sia-sia. Aku menoleh untuk melihat Lu Yuanhui. Dia sedang fokus mengupaskan udang untukku. Perjamuan yang ramai dan meriah. Dia tidak melihat siapapun, hanya menundukkan kepala. Setelah selesai mengupas, dia meletakkan daging udang itu di piringku. Dia mengupasnya dengan sangat teliti. Bahkan tidak peduli jari-jarinya penuh dengan minyak. Aku terus menatap kedua tangannya. Tangan ini seharusnya digunakan untuk memegang kuas menyetujui laporan kenegaraan, menulis karya sastra yang indah. Tapi sekarang dia malah duduk di sini mengupas udang untukku. Di kereta kuda dalam perjalanan pulang, aku bertanya padanya, setelah menjadi suami seorang putri, apa dia menyesal? Dia tertegun sejenak, lalu menoleh menatapku dengan wajah tegang. Dia menyesal.
Aku bahkan belum sempat berkata apa-apa. Dia sudah mengoceh lagi. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Perasaan melankolisku yang tak beralasan tadi seketika lenyap tak berbekas. Siapa yang bilang aku menyesal? Aku kan sedang bertanya padamu. Apa yang perlu kusesali? Belasan tahun belajar dengan giat. Ujian kenegaraan pun sudah kulalui sebagai lulusan terbaik. Masa depan cerah pun tidak kuinginkan. Tidak menyesal, aku sungguh tidak menyesal. Tidak menyesal. Jawabannya terlalu tegas. Membuatku justru tidak berani mempercayainya. Saat aku hendak bertanya lebih lanjut, kulihat dia tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya menatapku tanpa berkedip. Seolah-olah sudah membulatkan tekad akan sesuatu. Aku mengikuti ujian kenegaraan untuk menjadi pejabat. Lulus sebagai yang terbaik. Jakunnya bergerak perlahan. Suaranya merendah, semua itu agar diriku bisa melihat sedikit lebih jelas. Aku tertegun sejenak. Apa maksudnya? Dia tidak mengulanginya lagi. Hanya mengatupkan bibir menatapku. Cahaya lentera dari luar menyapu tulang pipinya. Kepalaku berdengung. Kita pernah bertemu sebelumnya. Butuh waktu cukup lama sampai aku sadar kembali. Dia masih tidak berkata apa-apa. Kenapa? Jangan-jangan waktu itu aku memukulmu. Hah? Waktu aku masih kecil. Aku bukanlah orang baik yang bisa membuat orang mengingatku seumur hidup. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan mencari musuh jauh lebih besar daripada mencari jodoh. Tapi meskipun aku memeras otak, aku tidak ingat pernah punya kesempatan untuk memukul jatuh seseorang. Lu Yuanhui adalah orang Langgia. Waktu kecil aku memang pernah ikut ayah dan ibu ke Hamzhou untuk inspeksi. Tapi aku belum pernah menginjakkan kaki di Langgia. Kapan kejadiannya? Dia tidak mengatakan di mana kami berada, ataupun apa yang telah kulakukan. Dia hanya memalingkan wajah, menatap lekat pada tirai kereta yang bergoyang. Sudut bibirnya terkatup rapat, seolah-olah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Sudah sangat lama terpendam. Sekarang baru sedikit tersingkap. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara meluapkan semuanya. Aku terus menatapnya sepanjang perjalanan. Dari atas kereta kuda hingga tepat di depan pintu kediaman. Dari saat turun dan berdiri hingga di bawah atap beranda. Pertanyaan yang ingin kuajukan terus tertahan di ujung lidah. Tetapi ketika melihat wajahnya yang seperti itu. Wajahnya dari samping yang semakin tampan dan dingin di bawah cahaya lentera. Aku mendadak lupa apa yang hendak kutanyakan. Wajah ini sungguh tampan. Cara berjalannya pun memancarkan keanggunan. Juga tersirat pesona mematikan yang tak terlukiskan. Aku terpana sesaat oleh ketampanannya yang tajam ini. Saat aku tersadar kembali, aku sudah menariknya masuk ke dalam kamar. Sebentar lagi pelayan masih harus mengantarkan barang. Luk Nguyen, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Luk Nguyen memang seperti ini. Dia ingin aku lebih dekat dengannya, tetapi bersikeras tidak mau bicara lebih dulu. Hanya menggunakan matanya yang jernih itu untuk menatapku. Malam itu aku begitu lelah hingga kelopak mataku pun tak sanggup kubuka. Dia dengan ragu-ragu mendekat. Lengannya melingkari pinggangku. Dahinya dengan lembut bersandar di tengkukku. Dia memanggil namaku. Aku mengantuk hingga kesadaranku memudar. Kuulurkan tanganku ke belakang untuk menepuk punggungnya dengan lembut. Aku di sini, tidurlah. Dia terdiam sejenak. Sesaat kemudian, seolah ingin memastikan sesuatu. Truong Fan. Aku hanya bisa menjawabnya, terus mengulanginya. Kesabaranku pun habis. Lantas ku tekan kepalanya ke dadaku. Di sini. Kamu tidak akan bisa lari. Dia bergumam hem dengan sangat pelan. Lalu memelukku lebih erat. Jantungku menempel di jantungnya. Setiap detak, setiap degup, dengan mantap membawaku tenggelam ke dalam mimpi. Suamiku pangeran, coba ceritakan padaku. Sejak kapan kau mulai memperhatikanku? Yang mulia, hamba tidak pandai mengatakan hal-hal seperti ini. Kalau begitu, malam ini tidur terpisah. Yang mulia, sebenarnya hamba bisa mencobanya sedikit. Hihi. Vien Hoi, hari ini rumah kita kedatangan tamu terhormat. Para tamu itu adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan yang seusiamu.
Kamu harus lebih bersemangat sedikit. Jangan selalu bersikap serius seperti itu. Tapi, aku kan masih harus membaca buku, kakek. Kakeknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkannya. Dia menggelengkan kepala lalu melangkah keluar dari kamar. Beberapa hari kemudian, tamu terhormat yang dibicarakan kakeknya pun tiba. Orang-orang dewasa sedang mengobrol di aula. Kakeknya memberinya isyarat untuk mengajak kedua anak itu bermain di koridor. Anak laki-laki itu sangat lincah. Begitu melihatnya, dia langsung berlari mendekat dan bertanya buku apa yang sedang dibacanya. Sementara si anak perempuan memiliki sepasang mata yang berbinar-binar dan menatapnya tanpa henti. Tentu saja buku para orang bijak. Mungkin karena belum pernah bertemu anak kecil yang sok dewasa sepertinya. Kakak beradik itu saling berpandangan. Lalu berlari ke halaman untuk bermain sendiri. Dia menghela napas lega. Dia kembali ke koridor, duduk, dan melanjutkan membaca bukunya. Dia membalik halaman bukunya satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Dia mengangkat kepala untuk melihat. Rohnya serasa terbang ke awan. Anak perempuan itu sedang mengangkat roknya. Memanjat pohon aprikot tua di sudut halaman. Sebelah kiri. Injak dahan pohon yang besar itu. Luk Vien Hoi bergegas menghampiri untuk mencegahnya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Benar-benar tidak sopan. Bagaimana kalau Nona sampai terjatuh? Belum selesai dia berbicara. Sebuah aprikot hijau jatuh dari atas pohon. Tepat mengenai dahinya. Tidak sakit, tetapi terasa dingin dan sejuk. Kakak jangan berteriak. Nanti kalau ibu datang, bisa gawat. Hei, kawan. Bisa bantu kami mengawasi keadaan. Sebentar saja, kok. Bibir Luk Vien Hoi bergerak-gerak. Hendak menolak. Ini tidak sesuai dengan aturan. Tetapi tatapan kakak beradik itu penuh dengan pengharapan saat memandangnya. Dia pun hanya bisa mengangguk. Sambil membawa bukunya, dia kembali ke pilar di koridor. Telinga terangkat mendengarkan apa yang terjadi di sekitar. Hari itu, akhirnya mereka bertiga duduk berdampingan di tepi sumur. Masing-masing dari mereka memegang buah prem hijau di tangan. Kakak laki-laki itu menggigitnya. Seluruh wajahnya berkerut. Adik perempuan itu juga ikut menggigit. Wajah mungilnya pun menjadi masam. Dengan ekspresi menyalahkan menatap Luk Nguyen Tue. Aku menunduk melihat buah prem hijau yang masih utuh di tanganku. Ini prem hijau rumahmu, masa kamu belum pernah memakannya? Waktu sudah matang. Semuanya sudah dipatuk habis oleh burung. Wah, rezeki di rumahmu sendiri tapi kamu tidak tahu cara menjaganya untuk dinikmati. Kedua kakak beradik itu mulai memberitahuku cara mengusir burung. Cara menyembunyikan buah prem hijau. Setelah berbicara beberapa saat, topiknya sudah beralih entah kemana. Bukankah malam itu ada festival lampion? Jadi, apakah kamu tahu? Malam itu, di mana tempat paling ramai di kota? Aku tidak tahu. Kakek jarang sekali mengizinkanku keluar. Tidak apa-apa. Kami baru akan pergi akhir bulan nanti. Nanti saat hari festival lampion. Kamu bilang saja pada kakek kalau sudah janji akan pergi bermain bersama kami. Pasti akan seru sekali kalau kita bertiga pergi bersama. Aku tidak menjawab. Karena aku pikir kakek kemungkinan besar tidak akan setuju. Saat hendak pergi, gadis kecil itu tiba-tiba berbalik. Dan menyelipkan satu lagi buah prem hijau ke tanganku. Jaga baik-baik ya. Jangan sampai dipatuk burung lagi. Belasan hari setelahnya, aku belajar dengan sangat rajin. Malam hari, berbaring di tempat tidur. Aku selalu tidak bisa menahan diri untuk menghitung berapa hari lagi menuju tanggal 15. Kupikir mungkin jika pelajaranku sedikit lebih baik, kakek akan mengangguk setuju. Tapi aku tidak sempat menunggunya. Belum sampai tanggal 15, keluarga mereka sudah terburu-buru pergi. Pada akhir musim semi tahun berikutnya, aku dimarahi oleh kakek. Aku menunduk dan keluar dari ruang belajar. Begitu mengangkat mata, aku melihat sebatang pohon yang penuh dengan buah prem hijau. Semuanya masih utuh bergelantungan di dahan. Dia menatapnya lekat untuk waktu yang sangat lama. Malam itu, ia diam-diam pergi sendirian ke bawah pohon. Cahaya bulan redup. Hanya bayangannya yang bergoyang di atas tanah. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memanjat.
Ia sudah membaca banyak buku. Tetapi ini pertama kalinya ia memanjat pohon teh. Kakinya terpeleset, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh. Terjatuh telentang di atas tanah. Suara itu mengejutkan kakek yang sedang berpatroli malam. Melihat penampilannya yang berantakan, ia kembali dimarahi habis-habisan. Lu Yuantui berlutut di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pergi begitu tiba-tiba. Bahkan satu kata perpisahan pun tak sempat terucap. Bertahun-tahun kemudian ia baru tahu. Pasangan suami istri dengan aura luar biasa itu ternyata adalah kaisar dan permaisuri yang sedang menyamar. Ayahku pergi ke negeri Qin demi ibuku. Ibuku pernah menusuknya 3 kali dengan pisau. Dan dengan santainya memberinya ramuan kemandulan. Begitulah tradisi keluarga kami. Pemandangan apa yang belum pernah kulihat. Bertahun-tahun kemudian ia baru tahu. Pasangan suami istri dengan aura luar biasa itu. Dan gadis kecil yang memasukkan buah prem hijau ke tangannya. Gadis kecil dengan mata secerah bintang di langit. Adalah putri Zhao Hua, Zhao Changying. Hari itu, ia memegang daun itu, tak bergerak selama setengah hari. Pohon prem di luar jendela sudah lama tidak berbuah. Hanya tersisa sebatang pohon dengan ranting-ranting yang gundul. Yang diam-diam menunjuk ke langit kelabu. Saat ia berusia 10 tahun, kakeknya meninggal dunia karena sakit parah. Di aula duka, panji-panji putih berkibar, asap dupa mengepul. Aromanya sangat pekat. Ia berlutut dengan tegak. Tetapi pikirannya kosong dan hampa. Ayahnya pendiam. Ibu tirinya kejam. Siang dan malam di kediaman tua Langya terasa tak ada habisnya. Manusia hidup dalam lautan penderitaan, perlu sedikit harapan untuk berpegang. Tapi ia memikirkannya berulang kali, dan hanya bisa menemukan sedikit harapan itu. Suatu sore yang samar. Di samping sumur, ada 3 anak kecil duduk berdampingan. Di tangan masing-masing memegang buah prem hijau yang masam. Awalnya tidak ada pikiran lain. Hanya merasa belajar terlalu berat. Dia hanya berpikir, apakah mereka bertiga masih punya kesempatan untuk pergi ke festival lampion bersama lagi. Saat bertemu lagi dengan trio Trung Oan, adalah saat Luk Nguyen Hoi. Berusia 18 tahun itu di jalanan ibu kota ada seorang tuan muda kaya raya. Dia menunggang kuda di tengah jalan dan menjatuhkan gerobak sayur milik seorang kakek tua. Bahkan mengangkat cambuknya hendak memukul orang. Luk Nguyen Hoi melihat ketidakadilan itu dan hendak maju. Tetapi sesosok bayangan sudah selangkah lebih cepat darinya, merebut cambuk itu. Segera setelah itu, suara plak yang renyah mendarat telak di wajah tuan muda kaya itu. Kau, dasar bajingan, apa kau tidak tahu siapa aku ini? Dia mengayunkan cambuknya. Dengan nada malas dan acuh tak acuh. Memangnya aku peduli siapa kau? Berani-beraninya menindas rakyat biasa di tengah jalan. Yang aku pukul ini adalah kau. Wajah tuan muda kaya itu pucat pasi, dia bangkit dengan susah payah lalu melarikan diri. Luk Nguyen Hoi berdiri terpaku di tempatnya. Dia melihat gadis itu dengan santai melemparkan cambuk ke pengawal di belakangnya. Mengambil sebatang perak dari kantong uangnya. Lalu meletakkannya di tangan kakek tua yang gemetar. Kemudian berbalik, berteriak ke arah preman yang baru saja kabur. Lain kali jika aku melihatmu menindas rakyat, aku akan mematahkan kakimu. Luk Nguyen Hoi berdiri mendengarkan. Tiba-tiba merasakan dadanya seperti dihantam sesuatu yang keras. Terasa sesak, sekaligus panas membara. Dari obrolan orang-orang yang lewat, barulah dia tahu. Orang itu adalah Putri Chieu Hoa. Gadis kecil yang dulu memberinya permen min di Tin Lem Bien. Kali ini, sepertinya bukan lagi sekadar kerinduan biasa, melainkan benar-benar telah jatuh cinta. Setelah itu, dia belajar siang dan malam. Setiap kali hampir menyerah, dia berkata pada dirinya sendiri untuk terus maju selangkah lagi. Harus menjadi sedikit lebih menonjol. Mungkin suatu hari nanti, dia yang duduk di atas tahta akan melirik ke bawah. Cukup satu lirikan saja. Satu lirikan sudah cukup. Setelah itu, dia benar-benar lulus sebagai sarjana terbaik. Di hari kemenangannya, dia menunggang kuda di barisan terdepan, punggungnya tegak lurus. Matanya diam-diam menyapu paviliun di kedua sisi jalan.
tanpa henti mencari sosok Triet Trung Oan. Lama setelah itu barulah dia mendengar orang berkata, sang putri sulung hari itu ada urusan mendesak. Sama sekali tidak keluar rumah. Napas di dadanya seketika lenyap, hampa. Kemudian, mereka bertemu lagi di perjamuan istana. Anda dikelilingi oleh banyak orang, mengenakan pakaian mewah. Ada yang merekomendasikannya, dia pun maju untuk memberi hormat. Suaranya kaku dan sedikit bergetar. Salam, Yang Mulia. Sebelum dia selesai berbicara, orang yang duduk di kursi itu memiringkan kepalanya. Tatapannya menatapnya, perlahan menyapu dari atas ke bawah. Jantung Luk Vien Hui berdebar kencang. Seolah-olah sedang dihakimi. Sarjana nomor 1 ini terlihat lebih tampan daripada Tam Hoa. Suaranya tidak keras. Cukup untuk terdengar olehnya. Sebuah kalimat yang diucapkan dengan ringan. Namun, baginya itu seperti guntur yang menggelegar di dalam hatinya. Setelah berkata begitu, Anda pun berpaling. Tatapan Anda kembali berbincang riang dengan orang di sebelah Anda. Saat Luk Vien Hui kembali ke tempat duduknya, telapak tangannya sudah basah oleh keringat. Dia menggenggam erat cangkir araknya, menunduk menatap bayangannya yang bergoyang di dalamnya. Cahayanya berkelip, terkadang terang, terkadang redup. Seperti pikirannya yang tak terucap. Apakah Anda mengingatku? Mungkin. Tetapi yang Anda ingat, hanyalah lebih tampan daripada Tam Hoa saja. Setelah itu, pertemuan-pertemuan yang seolah tak sengaja sebenarnya semua telah diaturnya. Luk Vien Hui mulai mencari informasi. Siapa yang akan menghadiri perjamuan istana yang mana? Apakah Triet Trung Doan akan datang atau tidak? Dia selalu harus mencari tahu semuanya dengan jelas sebelumnya. Dengan susah payah baru ia mendapatkan informasi itu. Lalu, dia duduk di bawah lampu untuk merencanakan. Saat memberi hormat dan bertanya kabar, bagaimana cara yang paling sopan? Jubah mana yang harus kupakai agar terlihat anggun? Tetapi tidak terlihat terlalu dibuat-buat. Baru 3 hari sejak percakapan terakhir. Apakah terlalu terburu-buru jika aku mendekat lagi sekarang? Namun, ketika benar-benar bertemu, dia tidak berani menatap lama. Menundukkan pandangan saat memberi hormat. Suaranya kaku dan monoton. Setelah mengucapkan salam, Yang Mulia, dia langsung menepi ke samping. Namun matanya terpaku pada Anda. Melihat tusuk konde apa yang Anda kenakan hari ini. Pakaian apa yang Anda pakai. Apakah sudut bibir Anda terangkat atau terkatup rapat? Dan tatapan Triet Trung Doan menatapku. Selalu seperti sedang melihat sebuah benda. Sebuah benda yang indah. Sebuah benda yang berguna. Satu-satunya saat dia benar-benar mengangkat kepala untuk menatapku. Adalah di padang perburuan. Saat aku memacu kuda mengejar rusa melawan angin. Menerjang ke arah Duan Pa. Lu Yuan Hui, jangan tegang. Kamu pasti bisa. Ucapkan beberapa kata perhatian padanya, pasti bisa merebut hatinya. Tindakanmu terlalu gegabah. Sangat tidak pantas. Lu Yuan Hui, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pantas saja kakek bilang kamu ini membosankan. Zhao Changyin tertegun. Dia berbalik menatapku. Wajahnya mengeras. Alisnya bertaut. Sarjana utama, kau terlalu ikut campur. Habislah sudah, Lu Yuan Hui. Kamu benar-benar bodoh. Setelah itu, setiap kali bertemu dengannya lagi. Setiap kali melihatnya datang dari jauh, aku tanpa sadar menghindar. Jika tidak bisa menghindar, aku akan menunduk dan memberi hormat. Suaraku kaku, tanpa emosi sedikit pun. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya takut jika mengatakan satu kata lagi akan membuatnya semakin membenciku. Tapi siapa sangka, malam itu setelah perjamuan di istana berakhir. Aku berjalan keluar istana sendirian. Tiba-tiba 2 orang pengawal datang dari belakang. Dengan sangat sopan. Mengikatku, lalu setelah itu, seharusnya aku mendorongnya pergi. Semua buku mengajarkan demikian. Tapi aku tidak melakukannya. Awalnya, aku, Lu Yuan Hui, benar-benar berniat menggunakan cara pendekatan perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Menunggu hingga waktu berlalu, perasaan kami berdua akan menjadi jelas.
Meskipun semua trikku itu. Bagi Zhao Changyin, semua itu bagaikan angin lalu. Malam itu adalah sebuah kecelakaan. Juga hal paling nekat yang pernah kulakukan seumur hidupku. Begitu nekatnya, sampai setelah itu aku terbaring di sana. Kepalaku terus berdengung. Separuhnya adalah kehancuran karena merasa kehilangan segalanya. Separuh lagi adalah rasa terkejut karena tidak menyangka ini benar-benar terjadi. Dua pemikiran saling bertarung, mencabik-cabiknya hingga jiwanya nyaris melayang. Itulah sebabnya setelah itu ada kejadian gantung diri dan membenturkan kepala ke dinding. 70% karena benar-benar merasa hidupnya sudah tamat. 30%-nya lagi adalah pertaruhan nekat. Jika taruhannya kalah, dia akan pulang untuk gantung diri. Kalau taruhannya menang, dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Apa yang kamu lakukan? Jadi, sebenarnya apa yang kamu mau? Ternyata, taruhannya benar-benar menang. Trio Truong Doan berkata akan bertanggung jawab. Dia langsung menyambarnya tanpa berpikir dua kali. Hanya takut Trio Truong Doan akan mengingkari janji dan berubah pikiran. Ini boleh juga. Titah Kaisar telah turun, menganugerahkannya gelar Puban. Sebaliknya, dia malah tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Di dalam buku tidak ada yang mengajarkan hal seperti ini. Dia sudah membaca semua buku para orang bijak. Tetapi tidak ada satupun buku yang mengajari cara merebut hati istri. Perlahan tapi pasti, pikirnya, waktu masih panjang. Tapi Trio Truong Doan jelas bukan orang yang bisa diam di satu tempat. Dia seperti api liar, membakar ke sana kemari. Dalam sekejap, dia sudah menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap berikutnya, dia datang untuk menggodanya. Dia tidak bisa mengejarnya, dan juga tidak berani mengikuti terlalu dekat. Takut Trio Truong Doan menganggapnya merepotkan. Takut Trio Truong Doan menganggapnya terlalu lengket. Tapi ternyata, Trio Truong Doan malah melemparkan beberapa buku bergambar itu padanya. Baru saja dia membuka satu halaman, kelopak matanya sudah berkedut tanpa henti. Ini isinya apa-apaan? Benar-benar tidak senonoh. Dia membanting buku itu hingga tertutup, dan daun telinganya terasa panas. Moral dunia sudah merosot. Hati manusia tidak lagi seperti dulu. Beberapa hari perang dingin setelah dia melaporkan Paviliun Haitang, Luk Nguyen Tue benar-benar sudah kehabisan akal. Dia meminta untuk bertemu dengan Yang Mulia. Awalnya hanya ingin meminta sebuah solusi. Jangan bersikap terlalu kaku lagi. Hasilnya, paman besarnya itu setelah mendengar maksud kedatangannya, mengelus dagunya sambil tersenyum penuh arti. Cara yang beliau tunjukkan sama sekali bukan cara yang lurus. Di dalam kepalanya seolah ada dua orang kecil yang sedang berkelahi. Satu sisi berteriak, tidak masuk akal. Sisi yang lain dengan sungguh-sungguh berpikir, bagaimana kalau ternyata berhasil? Beberapa pesan terakhir dari Yang Mulia masih terngiang-ngiang di telinganya. Model terdengar bersama senyuman yang sedikit licik. Ada apa lagi dengan semua ini? Tetapi Trio Truong ini dibujuk tidak bisa, dikasari juga tidak mempan. Ajaran bijak bestari dariku di hadapannya tak lebih dari omong kosong. Mungkin harus menggunakan cara yang sedikit tidak biasa. Begitu pikiran ini muncul, aku sendiri pun terkejut. Harga diri dan aturan, pada saat Trio Truong berbalik dan pergi, sudah lama hancur berkeping-keping. Aku nekat saja. Luk Nguyen Tue perlahan-lahan menemukan celahnya. Trio Truong ini bisa dihadapi dengan lembut, tetapi tidak suka yang keras. Memberinya nasihat tidak seefektif bersikap lemah, ketergantunganmu yang terukur. Dan terkadang menunjukkan rasa sedih. Jauh lebih berguna daripada ajaran bijak bestari. Dan niat kecil darimu itu. Trio Truong juga bukannya sama sekali tidak tahu. Pesta Zongsing sebanyak apapun, tidak mungkin dari 10 kali pertemuan, 7 kalinya bertemu. 3 kali sisanya adalah pesta para nona, tidak mengundang pria dari luar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa yakin kalau Luk Nguyen Tue menyukaiku? Luk Nguyen Tue, kurasa kau sama sekali tidak kolot. Kau itu licik sekali. 800 akal bulusmu itu. Semuanya kau gunakan padaku. Yang Mulia terlalu memuji. Yang Mulia terlalu memuji. Sini, lihat ini. Yang Mulia,
Suami Putri Baktihta. Tulisan di surat laporan ini siapa yang tulis? Yang Mulia. Diajukan atas nama siapa? Juga Yang Mulia. Haha. Jadi kalau masalah ini tersebar, apa hubungannya denganmu, Luk Nguyen Hoa? Anggap saja memang ada hubungannya. Kita ini suami istri. Aku pusing karena urusan negara. Kau membantuku memikirkan cara melanggar hukum kerajaan yang mana, menurutmu bagaimana? Bisa seperti ini. Yang Mulia. Oh, iya juga. Adegan di pesta pernikahan itu, apa benar kakakku yang mengajarimu? Yang Mulia, tolong pelankan suaramu. Kalau tersebar keluar akan berdampak buruk bagi Baginda, sudahlah. Sifat kakakku itu. Semua pejabat sipil dan militer di istana, siapa yang tidak tahu? Lagi pula, siapa di antara keluarga Zhao kita yang tidak memiliki reputasi gemilang? Sudah, baiklah. Lihat, kamu jadi ketakutan begitu. Kita tidak akan membahas mereka lagi. Tuan, silakan beristirahat. Nyonya, silakan. Suamiku, jangan sungkan begitu padaku. Ya.